I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Hari ini kami berada di kampus Poltera Desa Taken, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Di samping saya ini Pak Humas, Pak Taufik ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini humasnya Poltera. Mungkin Mas Hendra dilanjut. Terima kasih Mas Usman. Ini mau bertanya, pertama kali prodi yang ada di Poltera dari tahun 2016 dan saat ini berkembang, itu awalnya itu berapa prodi? 2012 itu ya, 2012 Poltera itu memiliki 3 jurusan, 3 program studi. Ini dalam 3 jurusan itu ada 3 prodi, masing-masing 1 prodi. Kita punya waktu itu teknik listrik industri, kemudian teknik mesin alat berat, kemudian teknik bangunan kapal. Tahun 2012 sampai 2016 sama kita punya jurusan yang sama. Baru tahun 2018 kita ada proses penggabungan Akademi Keperawatan Pamekasan, karena sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang tentang pemerintah daerah itu, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memiliki perguruan tinggi, sehingga Pamekasan sama pemerintah diputuskan untuk merger atau bergabung dengan Poltera. Tahun 2018 Poltera resmi punya 4 program studi, tambah 1 yaitu jurusan kesehatan prodinya keperawatan. Dan kabar bahagianya lagi, tahun sekarang ini 2021-2022 ini Poltera ketambahan 4 prodi baru, 2 program studi yang unik, yaitu di 2 jalur cepat. Jadi di 2 jalur cepat, anak misalnya di 2 itu kan ditempuh selama 2 tahun. Ini hanya 1,5 tahun. Jadi 1 semester itu dihitung waktu dia di SMK. Jadi selama sekolah di SMK itu dihitung 1 semester kuliah di Poltera. Kemudian 1 semester kuliah di Poltera, 1 tahun full 2 semester itu di industri. Ini program baru namanya di 2 jalur cepat. Kemudian ada lagi program studi ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madura yang banyak ditanyakan, yaitu sarjana. Yang tadi kan D3 semua, nah sekarang kita sudah punya sarjana S1, yaitu teknologi rekayasa keselamatan, atau lebih banyak orang mengenalnya dengan K3, dan teknologi rekayasa otomasi TRO. Jadi kita sudah punya 2 program studi sarjana. Itu sudah terrealisasi semua. Dari kemarin? Yang ini di tahun 2021. Yang TRU yang belum ada mahasiswanya. Tahun depan insya Allah sudah mulai proses perekrutan mahasiswa baru. Nah, ini lagi yang penasaran juga, bagi yang belum tahu mungkin, untuk masuk atau kuliah di Poltera itu jalur mana saja Pak? Atau bisa nantinya kita sebagai misalkan kita ini kurang mampu, atau kita juga di dalam diri kita itu merasa pintar, atau kita mau beasiswa dalam pemerintahan atau beasiswa bidik misi atau gimana itu seperti apa? Oke, baik. Di Poltera sama dengan di kampus-kampus negeri lainnya, ya, kita juga ada namanya bantuan kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah. Kalau dulu sebelumnya orang lebih mengenalnya dengan bidik misi, sekarang ganti nama menjadi kartu Indonesia Pintar Kuliah. Apa itu? Itu merupakan program pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi, nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana anak tersebut itu bebas biaya kuliah murni full, bukan nggak bayar, bayar tapi dibayar pemerintah. Ini yang saya harus dirubah, karena ini gengsi gitu. Kalau saya gratis gitu, saya ingin teman-teman yang lain bayar, saya gratis, tidak gratis, bayar, tapi dibayar di bawah pemerintah. Karena biasanya orang itu
gitu Mas, kalau anaknya kamu depan beasiswa, beasiswa saya, masa saya kuliah gratis dibayar orang gitu. Ya betul Pak. Nah, ini harus ditekankan. Ini bayar tapi dibayar pemerintah tadinya. Dan dia dapat uang saku dari pemerintah itu tiap bulan. Kalau sekarang karena itu diukur dari wilayah. Nah, kalau Sampang itu sekarang dapat sekitar 800.000 per bulan. Per mahasiswa. Yang dapat per bulan. Yang dapat KPK ya. Yang dapat KPK itu 800.000 per bulan. Dan ada lagi beasiswa namanya beasiswa sahabat, Pemkab sama. Beasiswa sahabat ini juga diperuntukkan untuk mahasiswa Poltera yang asli Sampang. Dan dia bukan menerima KPK. Berarti beda. Nggak boleh dia dapat KPK bukan dapat pemerintah, boleh nggak boleh. Harus salah satu. Apa ini sama? UKT juga ditanggung oleh pemerintah, biaya kuliah ditanggung oleh pemerintah, dan dia dapat uang transport sebesar 250.000 per bulan. 250.000 per bulan. Karena prinsipnya ini adalah warga Sampang yang tidak butuh biaya kos. Kemudian yang terakhir ini bukan beasiswa, tapi ini pandangan. Terus gimana kalau misal kayak kita nggak dapat, sahabat nggak dapat? Poltera ini adalah perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem biaya kuliahnya adalah uang kuliah tunggal atau UKT. Apa UKT itu? UKT itu adalah biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa itu diukur dari kemampuan mahasiswanya sejak saat dia mau masuk ke wawancara. UKT itu bertahap, banyak golongannya. Golongan terendah di Poltera itu 500.000. Golongan tertinggi yang sekarang itu untuk keperawatan sekitar 7 juta. Golongan tertinggi. Jadi waktu maba itu kan diwawancara penghasilan orang tua berapa, pekerjaan orang tua berapa, kemudian punya saudara berapa, sekarang yang ditanggung oleh orang tuamu berapa. Nanti itu menjadi ukuran Poltera menentukan UKT yang ditanggungkan. Ada di Poltera yang kuliah tiap 6 bulan, tiap semester itu hanya bayar 500.000 per semester. Ini pemirsa ya. Ada yang bayar 1 juta ada yang bayar 2 juta ada yang bayar 4 juta ada yang 7 juta ada gitu. Iya, karena memang itu sistemnya. Iya betul. Tapi apakah nanti kelasnya berbeda? Enggak, sama, ada perbedaan kelas. Gitu. Bahkan yang tahu kaki hanya yang bersangkutan. Berapa gitu. Iya betul. Mengenai fasilitas yang ada di Poltera sendiri, itu kan saya mau tahu inovasi ini dari dinas kami ini. Untuk Poltera sendiri, untuk tekniknya kan tentunya ada 3 fakultas, 3 jurusan. 3 jurusan. Itu bagaimana itu untuk fasilitas ini? Ya, alhamdulillah Poltera sampai saat ini dari segi fasilitas itu memenuhi standar, dibuktikan dengan akreditasi institusi. Kita beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu sama BASPT, Poltera itu mendapat akreditasi baik sekali. Itu artinya kan diukur dari fasilitas praktek ketika. Karena kalau vokasi itu tolak ukur pertama itu adalah sarana praktek. Karena kita harus praktek dulu. Apakah mesin lasnya mencukupi? Kita beberapa bulan yang lalu baru selesai proses akreditasi oleh BASPT dan Poltera mendapat akreditasi baik sekali. Artinya dengan kriteria itu dilihat dari fasilitas yang Poltera miliki, bengkel yang Poltera miliki, kemudian tempat praktek yang mahasiswa lakukan tiap hari. Jadi terkait fasilitas ini bisa dilihat itu alhamdulillah memenuhi standar dan sesuai dengan kehidupan yang manusia inginkan. Ya, baik pemirsa, barusan sudah dijelaskan oleh Pak Humas atau Pak Taufik. Ini gelarnya Pak Humas ini di Poltera. Lanjut Pak Taufik ya, Pak Humas. Jumlah mahasiswanya berapa ini Pak? Dan juga ini juga menarik pemirsa. Di sini juga ada perawatnya gitu ya, jurusan perawat Pak ya. Ini mohon dijelaskan kepada pemirsa Pak. Ya, jadi pertama saya tambahkan yang tadi ada yang terlewatkan terkait dengan
Karena biasanya masyarakat itu ketika mau masukkan anaknya ke perguruan tinggi yang paling dibuka utama biaya. Biaya tadi saya jelaskan, terus yang lain adalah uang gedung. Nah, itu uang gedungnya berapa Pak? Selain mandiri, saya kecualikan mandiri. Mandiri itu jalur terakhir, jalur yang paling akhir. Selain mandiri itu tidak ada uang gedung. Gratis Pak. Gratis ya dikatakan ya. Gratis ini saya tahu. Kenapa ini saya tahu. Selain mandiri, kalau mandiri ini udah jalur paling sedikit paling terakhir. Selain jalur mandiri itu tidak ada uang gedung. Dan UKT tadi itu, ini UKT ya. UKT itu sudah mencakup seluruh pembiayaan yang ada di Polda. Tidak boleh ada pungutan apapun selain dari UKT. Nggak ada lagi tiap-tiap semester dikit-dikit uang ujian nggak ada. Semua sudah ikut satu kali bayar. Mau praktek nggak ada. Ini biar. Kalau ada pungutan dari itu karena nggak boleh. Hanya UKT itu hanya dipungut satu semester. Kalau dia UKT-nya minta ya udah bayar juga ya. Nggak boleh ada tiba-tiba ada biaya praktek, nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu dilarang. Dan terkait dengan jumlah mahasiswa, alhamdulillah sampai tahun ini jumlah mahasiswa Polda itu sekitar 830 mahasiswa. Alhamdulillah sudah mulai banyak. Insya Allah target kita 2 tahun ke depan dengan prodi-prodi yang baru kita ditargetkan insya Allah punya sekitar 2000 mahasiswa. 2 atau 3 tahun yang akan datang. Ya perlu dukungan dari teman-teman ini. Mungkin sebelum ditutup Pak Humas ada pesan kepada masyarakat yang sudah ditutup. Ya tadi sudah saya ajak keliling teman-teman melihat fasilitas yang ada di Poltera itu sebenarnya masih sebagian dari fasilitas yang Poltera miliki. Jadi pada intinya Poltera ini sudah siap, fasilitas sudah kita siapkan, dosennya juga masih muda-muda. Rata-rata di lulusan kampus-kampus ternama, bahkan ada yang lulusan luar negeri. Kemudian sekarang tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan Poltera. Ini sekarang bulan November, biasanya mulai bulan Desember, Januari ini sudah mulai proses penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2023. Jadi pantau terus nanti di websitenya Poltera di www.poltera.ac.id atau di Instagramnya Poltera di Poltera_Jaya, bisa dipantau di situ, atau di TikToknya Poltera juga ada di Poltera Jaya. Jadi siswa atau orang tua bisa melakukan itu. Dan jika belum jelas, saya siap dihubungi kapan saja. Kontak saya ada di Instagram ada, di website ada, bisa ditelepon kapan saja. Atau kalau belum puas, bisa main ke Poltera, ketemu saya. Nanti saya ajak keliling ke bengkel. Intinya sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan Poltera ini sebaik-baiknya. Jangan sampai justru Poltera ini nanti banyak orang luar yang sudah di Poltera. Itulah terakhir. Terima kasih buat teman-teman. Inovasi yang gitu. Itulah pemirsa sekilas harapan dari Pak Humas selaku yang mengajak untuk masyarakat kuliah di Poltera, Pak, dengan fasilitas yang sudah dijabarkan oleh Pak Humas. Terima kasih Pak Humas atas waktunya. Terima kasih banyak. Dari kami channel Inovasi di Kabupaten Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline apa?